Kejadian pasal 20. Kita membaca agak panjang yang kita baca tentang Abraham dan Abimelek, ya. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kita baca bergantian. Saya ayat 1 dan Bapak Ibu, saudara semua selanjutnya. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ya saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dan suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kulakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sekal perak. Itulah bukti kesetiaanmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab katanya, tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Bapak Ibu, minggu-minggu ini kita berbicara belajar tentang persahabatan dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca pasal ini, kita berpikir di mana ayat pasal ini, di dalam pasal ini yang mengajari kita tentang persahabatan dengan Tuhan. Beberapa minggu lalu saya mengatakan bahwa di dalam menjalin persahabatan dengan Allah,
itu tidak perlu orang tua atau remaja, anak-anak pun bisa membangun persahabatan. Mau anak-anak, mau remaja, mau orang dewasa, mau orang tua, siapapun itu bisa membangun persahabatan dengan Allah. Nah, belajar dari pasal ini, kita sedikit melihat ada satu peristiwa yang sangat menarik. Apa yang sedikit cerita itu? Kalau kita melihat Abraham pada waktu itu harus merantau ke tanah Negeb, dan tanah Negeb adalah sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang yang bernama Abimelek. Tetapi karena takutnya Abraham, karena dia berpikir bahwa di tanah yang asing, tanah yang kemungkinan besar menurut Abraham adalah di mana tempat kerajaan yang mereka belum mengenal Allah dan tidak ada takut kepada Allah. Nah, karena istrinya cantik, karena si Sarah ini sangat cantik, dia sudah sepakat. Kalau kamu masuk ke tanah Negeb, bilang saja kamu adalah apa? Saudaraku. Dan dilihat memang cantik, akhirnya Abimelek dikatakan mengambil Sarah, mau dijadikan istrinya. Tetapi ini yang unik kejadiannya. Malam besoknya sebelum menikah, sebelum dinikahi resmi malamnya itu Allah mendatangi Abimelek. Dan Allah mengatakan jangan sekali-kali kau sentuh wanita itu, sebab dia istri seorang nabi. Wah, ini juga mengejutkan, karena Allah sendiri yang mengatakan Abraham itu seorang nabi. Ini bukan kata manusia, ini Allah yang bersaksi bahwa yang mengatakan Abraham seorang nabi itu dari mulut Allah sendiri. Tidak mengaku-ngaku, oh saya nabi, saya rasul. Tidak, Allah sendiri yang mengatakan Abraham itu seorang nabi. Tetapi anehnya, kata nabi itu kalau kita membaca dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Bapak Ibu, nabi itu selalu punya ciri khas. Dia mampu bukan meramalkan, tetapi menyampaikan rahasia Allah, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu nabi. Kalau sudah melihat peristiwa Nabi Mika, Nabi Nathan, Nabi Samuel, semua nabi-nabi di perjanjian lama khususnya, dia diberi karunia Allah mampu menyampaikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi Abraham tidak. Apakah Abraham pernah bernubuat? Tidak. Abraham tidak pernah bernubuat. Saya mau bertanya, di mana Abraham pernah bernubuat? Ada saudara baca di Kejadian? Di kitab Kejadian tentang Abraham pernah nggak? Abraham bernubuat tentang masa yang akan datang? Tidak. Abraham malah tidak pernah bernubuat. Abraham kalau kita lihat, dia tidak pernah berkhotbah, tidak perlu bernubuat, tidak pernah membuat mujizat. Tetapi kalau kita melihat dari awalnya Abraham meresponi panggilan Allah, Abraham tipikal orang yang taat kepada Allah tanpa banyak bertanya. Allah minta dia pergi keluar dari Ur Kasdim, dia pergi keluar. Sekalipun dia pergi keluar meninggalkan Ur Kasdim itu, tanah Haran itu, tidak tahu kemana tempat yang dia tuju, dia taat. Dia juga mengalah ketika dengan Lot, kamu mau pilih mana Lot? Kalau daripada hamba-hamba kita bertengkar berkelahi, kamu pilih mana? Oh, aku pilih yang arah Sodom dan Gomora, yang subur, dia mendapat yang kering, dia mengalah. Ketika Lot dirampok dan ditawan oleh para penjahat, Abraham membebaskan mereka, dikembalikan semua hartanya, bahkan semua harta yang merampok Lot ini dibagi, tidak diambil sendiri. Dia mengalah, dia taat, dia mengalah. Sepertinya Abraham ini tipikal orang yang menghindari pertengkaran. Dan aku mengalah. Itu Abraham. Dia tidak pernah bernubuat. Dia hanya taat kepada Allah. Kenapa dia taat kepada Allah? Karena dikatakan dia punya kasih yang besar. Dia mengenal siapa Allah yang dia percaya itu. Dan di Kejadian 20 ini Allah yang berkata kepada Abimelek, jangan engkau sentuh Sarah istri Abraham itu, sebab ia seorang nabi. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab, satu-satunya nabi yang tidak bernubuat tetapi disebut nabi adalah Abraham. Jadi kalau kita baca tentang nabi harus bernubuat? Tidak. Tidak. Tapi adalah seorang hamba Allah yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan Allah
kehidupannya. Melalui kehidupannya. Nah, kalau kita melihat tentang Abraham, Bapak Ibu yang terkasih, dari kehidupan Abraham itu kita belajar bahwa bagaimana kasihnya, bagaimana ketaatannya kepada Allah itu menjadi pesan kepada orang generasi berikutnya. Ini Abraham. Oleh sebab itu Allah mengatakan ia seorang nabi. Nah, saudara bisa bayangkan kalau seorang istri, ya kan, di rumah seorang raja yang dengan pengawalan ketat, ya, dan punya segala sesuatu, dan Allah dengan rela hati datang kepada Abimelek, berkata langsung, Abimelek, jangan engkau sentuh. Saya pikir tidak mungkin Abraham tidak punya persahabatan dengan Allah kalau sampai Allah begitu jauh campur tangan dalam kehidupan Abraham. Bahkan dalam seorang urusan istri pun Allah ikut campur tangan. Urusan istri ini, ya. Jadi kalau saudara bingung soal duit, soal makan minum, soal uang, soal listrik, ya, soal bayar rumah, bayar angsuran, Allah campur tangan. Selama kita punya kualitas hidup seperti Abraham. Karena kualitas hidupnya yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh itu yang penuh ketaatan, dan itu diikuti dengan perubahan karakter. Tadi saya katakan Abraham orangnya mengalah. Apapun dia mengalah. Dengan Lot dia mengalah, mendapat jarahan dia bagi, ya, dia tidak ambil sendiri untuk keuntungan dirinya, enggak, dia serah. Bahkan dari harta yang termahal pun, harta-harta yang rampasan yang bernilai itu dia tidak ambil. Ayo dibagi semua. 1/10 untuk Melkisedek, yang lainnya untuk anak buahnya yang ikut bertempur, ya, membebaskan Lot dan istrinya dan keluarganya. Dia mengalah, ya. Jadi ini ciri khas seorang Abraham. Jadi Bapak Ibu, ini ciri khas seorang hamba Tuhan. Itu karakter seorang hamba Tuhan. Sampai dengan karakter kualitas seperti itu, Allah pun rela turun tangan ketika dia punya masalah rumah tangga. Masalah rumah tangganya apa? Istrinya mau dinikahi oleh Abimelek, iya kan? Dan tidak hanya itu aja, bahkan Allah menutup seluruh buah kandungan perempuan, termasuk istri Abimelek, di dalam kerajaan itu. Tutup kan buah kandungannya. Siapa yang nggak takut? Allah dengan keras menghadapi orang-orang yang berusaha untuk mencampuri kehidupan Allah begitu keras Allah gitu kan. Nah, saudara, sampai Abimelek berkata begini sama Tuhan, aku tidak tahu kalau Sarah ini istrinya orang itu. Engkau tahu aku orang yang tulus hati dan suci hati. Engkau tahu. Dan Tuhan berkata kepada Abimelek, memang engkau tulus hati. Sekalipun kamu tulus hati tidak cukup. Kalau engkau sentuh itu, kamu akan mati, kamu dan seluruh isi kerajaan. Saudara, tadi saya katakan begini, Allah tidak mungkin bertindak sesuatu yang sangat jauh. Allah tidak mungkin melakukan pembelaan yang begitu besar dalam kehidupan Abraham kalau Abraham tidak memiliki persahabatan dengan Allah. Saudara, kalau hidup di tengah para prek, jangan dipikir preman itu tidak setia kawan. Preman itu setia kawannya pun. Saya dulu ketika belum kenal Tuhan, hidup dalam kehidupan seperti itu di jalanan. Teman-teman saya banyak yang preman, dan mereka sangat setia kawan. Kenapa sangat setia kawan? Karena dia memandang kita adalah sebagai sahabatnya, yang dalam segala keadaan kita di samping mereka, sehingga dia rela melakukan apapun. Jadi kalau ada yang menyentuh saya saja, teman-teman saya pada berdatangan tuh, Mas diapakan? Mas diapakan? Jangan tunjukkan orangnya, kami selesaikan. Wah, kalau sudah begitu, itu preman. Ketika orang punya persahabatan, nilai persahabatan itu bahkan melebihi kehidupannya. Nah, di Timor itu Bapak Ibu, saya lama di NTT, saya lama di Timor. Orang Timor itu kalau kita menjadi sahabatnya dia baik, dia akan berikan kepalanya.
itu orang timur. Kalau kita bersahabat baik menjadi keluarganya, kita makan apa yang mereka makan, kita dalam kesulitannya kita bersama dengan mereka, bukan uangnya saja, kepalanya dia berikan. Nah, saya pernah mengajar satu sekolah pelatihan Alkitab di penjara provinsi, dan saya ketemu para narapidana yang dihukum mati seumur hidup, dari 1 tahun penjara sampai 12 tahun penjara, ya kan, lengkap dari kasus pencurian, pemerkosaan, perampokan, curanmor, pencurian sepeda motor, ya kan, korupsi, saya ketemu semua. Nah, karena saya mengajar sekolah Alkitab di dalam penjara itu di Penfui, di LP Penfui namanya. Setiap pulang itu para narapidana itu titip surat. Wah, suratnya banyak. Dan ada yang para napi itu bilang, "Pak Pendeta, Bapak boleh baca isi surat saya, ya, nggak apa-apa untuk Pak Pendeta. Kan nanti pasti dicek oleh sipir penjara. Semua yang dibawa keluar dari dalam penjara, keluar penjara itu dicek. Dan apa yang masuk dari luar penjara ke dalam penjara itu juga dicek oleh sipir penjara. Sipir itu penjaga, ya, penjaga penjara. Nah, karena Pak Sipir kenal saya sebagai hamba Tuhan dan hanya membawa surat, nggak terlalu berbahaya. Kecuali kalau dari keluar yang masuk itu berbahaya sekali. Bisa sabu-sabu, bisa apa-apa, itu dicek semua. Nah, karena surat dan dicek surat itu diizinkan saya bawa surat gitu. Nah, ketika saya baca itu, saya kaget karena di penjara itu sabun itu mahal, ya, odol itu mahal, ya, nggak bisa gratis, tidak disediakan juga di penjara, ya, mereka harus beli sendiri, ya, di dalam itu ada, ya, di dalam ada untuk keperluan mereka. Apalagi kalau yang sudah narapidana penjara seumur hidup itu, wah, itu ngeri sekali gitu. Nah, jadi karena hubungannya seperti itu, saya tidak hanya dipandang sebagai pendeta oleh mereka, tapi dipandang sebagai sahabat, ya, sahabat gitu. Nah, satu kali kejadian, saya naik oplet, orang sini kendaraan umum, ya, oplet. Waktu saya naik oplet pulang dari pelayanan, saya mau bayar uang oplet ini ke seorang kernet oplet itu. Tapi kernet itu menolak. "Jangan Bapak, jangan dibayar. Saya bayar." "Tidak mau. Bapak jangan bayar saya." "Loh, saya ini naik opletmu. Saya mau bayar. Bapak jangan bayar. Bapak masa lupa saya? Berarti kan wajah saya baik-baik," katanya. Karena sudah agak sore petang dan lampunya agak temaram, saya coba amati wajah ini depan. Dan memang tidak asing wajah itu. Itu penuh tato. Nah, dia pakai yukensi, penuh tato semua. Saya kaget. Saya hafal wajahnya, tapi nggak hafal namanya. Karena di penjara itu bukan ratusan, ribuan orang, ya, banyak sekali. Dan yang ikut sekolah kitab itu ratusan, gitu. Jadi saya bilang ke kalian ini, "Ya, saya ingat wajahmu. Kan kamu bulan lalu masih di LP." "Iya Pak Pendeta, saya sudah keluar." "Bapak jangan bayar saya. Bapak bahkan mau pulang ini kan?" "Iya, saya mau pulang." "Ayo mampir ke rumahku. Rumahku di sini." Nah, setelah saya disebutkan rumahnya, alamatnya itu, nggak taunya rumahnya juga dekat dengan rumah saya gitu. Jadi saya kunjungi rumah itu, kami ngopi bareng, cerita ke selatan, ke utara, cerita ketawa-ketawa gitu. Nah, tapi orang yang dipandang narapidana, yang dipandang penjahat, perampok ini, saudara memandang saya sebagai apa? Sahabat. Dan dia bilang apa? "Pak Pendeta, kalau ada apa-apa yang berani sentuh Bapak, bilang ke saya." Itu sahabat. Ini preman. Saya bilang, enggak, saya bilang. Kenapa? Saya punya Tuhan Yesus. Ya, saya sudah melewati banyak bahaya. Ya, rumah diserbu orang, mobil dibakar, ya, dikasih parang di leher. Saya ngalami semua. Dikepung orang nggak bisa lari, dibawa ke kantor polisi. Saya ngalami semua. Nggak ada yang saya takutkan dalam hidup. Karena saya sudah memandang hidup saya sudah mati, sudah nggak ada lagi, gitu ya. Kalau Tuhan kasih saya hidup hari ini, artinya saya mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Selesai. Jadi preman ini bilang yang Lord, "Bapak, kalau ada yang sentuh Bapak, urusannya dengan saya. Ada
ada yang sentuh Bapak, urusannya dengan saya. Seperti Tuhan dengan Abraham, ada yang sentuh kamu, urusannya siapa? Dengan Tuhan. Ada yang sentuh kamu, urusannya dengan Tuhan. Tidak mungkin Allah melakukan demikian kepada Abraham kalau Abraham tidak punya persahabatan dengan Allah. Saudara, mari kita renungkan ini. Dalam setiap masa hidup kita seringkali Tuhan itu nggak hadir. Tuhan nggak ada. Tuhan sepertinya jauh. Tuhan sepertinya nggak nampak. Dalam pergumulan kita, sepertinya kita ini kosong. Seperti Allah tidak menjawab semua doa kita. Pertanyaannya sederhana. Kita ini punya persahabatan dengan Allah apa enggak? Karena kalau kita punya persahabatan dengan Allah, seperti Abraham dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Allah campur tangan. Jangan sentuh Abraham. Kamu sentuh, kamu akan mati. Gitu. Bayangkan, itu hasil dari persahabatan dengan Allah, dengan makna Allah tidak akan pernah meninggalkan siapapun yang menjadi sahabatnya dalam keadaan bahaya. Jadi kalau nggak ada makan aja nggak usah takut, itu belum bahaya, ya. Saya itu sering alami nasi tinggal sepiring. Ini istri saya ada. Pernah satu kali dia nggak tahu, karena dia itu ya menikah saya nggak tahu. Pokoknya yang penting di rumah itu ada makan, ya. Dia nggak dari dulu, ya sebelum dikanis. Ya memang itu hidup kita, karena dia tahu kita melayani Tuhan. Tidak selalu ada beras di rumah. Nah, satu kali ada nasi tinggal satu piring, itu pun nasi yang tadi malam saya goreng, saya kasihkan ke dia. Itu mengandung anak pertama. Mak, kamu makan dulu. Nah, saya nggak usah makan. Ayolah makan bareng. Nggak usah, karena dia yang mengandung lah. Nah, karena pikiran saya agak manusia daging ya waktu itu ya. Karena pagi itu hari Minggu pagi seperti sekarang, saya diundang sebuah gereja besar di hotel. Saya pikir nanti habis khotbah pasti ada apa? Ada amplop. Itu pasti kan. Jadi saya mikir nasi tinggal satu piring nggak apa-apa. Biar kamu makan, saya juga nggak makan nggak apa-apa. Saya sudah biasa nggak makan. Anak asrama tahu. Saya makan tuh kadang-kadang sehari sekali 2 kali. Makan pun saya kadang jam 3. Nggak selalu sarapan juga. Paling saya minum. Gitu. Nah, jadi nasi tinggal satu piring. Saya kasih dia ke makan. Saya berangkat ibadah dengan dia. Uang tinggal pulang pergi naik oplet berdua. Hotelnya besar ya, di ibu kota provinsi. Taulah hamba Tuhan muda diundang gereja besar, agak buka dada juga gitu ya. Buka dada Mas, diundang gereja besar. Diundang khotbah, penuh urapan luar biasa. Orang jemaat di jamaah Tuhan. Pikiran saya pasti nanti amplopnya semakin tebal. itu apa itu, gitu kan. Nah, ibadah selesai, doa berkat selesai semua, kita di depan pintu hotel ngasih salaman ke semua jemaat yang hadir. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa saya diberkati dengan firman-Nya. Ya, nanti kami undang sebulan sekali ke tempat ini. Bapak bisa sampaikan firman di tempat ini. Oh ya Pak Gembala, terima kasih saya bilang. Setelah semua selesai salaman, nggak ada amplop. Nggak ada amplop. Saya nggak mungkin nunggu kan. Saya nggak mau juga nampak. Saya juga dari dulu pelayanan nggak pikir soal duit dari dulu gitu. Tapi saya malu dengan sikap saya. Saya malu kepada Tuhan. Tuhan, berarti saya ini melayani selama ini masih ada sisi sikap hati ingin mendapat apa? Amplop. Apa gereja besar. Dan saya tahu saya itu terima persembahan dari yang sedikit sampai tebel itu sudah sering gitu kan. Sering gitu. Nah, jadi saya agak malu juga gitu kan. Jadi hari itu saya pulang, saya salamin semua, saya keluar hotel dan itu pun nggak diantar. Karena rumah kami jauh dan uang kami tinggal naik oplet dan kami harus jalan kaki dari sini ke jalan aspal depan sana. Berdua dalam kondisi istri hamil. Jadi saya pegang tangan istri saya bilang, Ma, uang tinggal pulang aja, kita nggak ada yang dimakan, juga nggak dapat amplop. Istri saya bilang apa? Gak apa-apa. Ya sudah, gak apa-apa.
Jadi pulang ya dia tenang saja, tapi laki-laki suami lunglai. Nggak ada beras di rumah, nggak ada apa-apa di rumah gitu. Sampai saya pulang meninggalkan hotel itu berjalan panas sekali. Di tengah jalan itu saya dihadang 2 orang. Dihadang. Pak Pendeta Rudi, mau pulang kah? Ini bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Timornya lain lagi. Mau pulang kah? Oh mau pulang kah? Ya, saya mau pulang gitu. Jangan pulang dulu. Minta maaf. Kami harus ajak Pak Pendeta ke rumah kami. Ada apa? Sudah, pokoknya ikut saja. Nah, pas di belakang kami agak jauh itu ada anak kelompok anak asrama yang kami buka juga di Kupang, di NTT, di Flores, di Timor. Itu pas lagi di belakang bawa mobil. Begitu sampai saya tanya, ini anak boleh ikut nggak? Boleh. Jadi sekitar orang 10-11 lah. Kami semua naik pick up itu ke rumah 2 orang ini. Sampai di depan rumah 2 orang ini, Bapak Ibu tahu, dia sudah bakar ikan besarnya minta ampun. Nah, ikan di Kupang, di NTT, di Timor, tidak kayak di pasar Minggu, ya. Ikannya segini-gini, enggak. Ikannya semeja ini, besar. Semeja ini ikannya itu 5 ekor. Dalam hati saya tanya, ada pesta kah? Enggak ada pesta. Ada yang ulang tahun? Enggak ada, Pak Pendeta. Terus siapa? Enggak, kami mau undang Pak Pendeta aja, dari kemarin mau kami hubungi. Ya, tapi rumah Pak Pendeta jauh. Zaman itu belum ada HP. Ya, HP hanya orang yang kaya aja yang punya. Kami kan miskin gitu kan. Jadi ya kami tunggu aja habis pulang gereja. Dalam hati saya syukur nggak ada beras di rumah, diajak makan gitu kan. Jadi makanlah kami. Oh, rame-rame. Orang dengan yang punya rumah semua dengan kami orang 20-an. Makan. Habis cuma 3 ekor. Tinggal 2 ekor besar-besar itu. Nah, kami segan juga kan. Kami udah kenyang, mau pulang lah. Di antara anak-anak, karena ada anak yang mobil tadi mau antar pulang. Pak, saya antar aja lah pulang. Syukurlah. Uang oplet 4.000 bisa disimpan ya, gitu ya. Wah, iyalah, terima kasih gitu. Terus mau pulang ditahan. Pak Pendeta jangan pulang dulu. Siapa yang mau makan ikan ini? Terus orang Jawa tahu ya, jangan kayak orang Nias ya. Janganlah, jangan. Dalam hati bungkus cepat gitu ya. Bungkus sudah. Nggak ada beras nggak apa-apa, paling tidak bisa makan ikan. Wah, akhirnya kami nggak bisa bawa semua. Kami bilang kami separuh aja lah. Yang lain bagi ke anak-anak. Jadi kami dibungkusan separuh pakai daun pisang, ditambah lagi dengan koran, dibungkus, dinaikkan ke mobil. Separuh dalam hati kami 2 hari nggak habis itu, orang 2. Aduh, wah udah dalam hati nggak apa-apa Tuhan, bisa hidup 2 hari, gitu kan? Nggak cukup di situ, mau pulang lagi. Pak Pendeta jangan pulang dulu. Loh, kenapa? Tunggu sebentar. Di dalam rumah itu Bapak Ibu dibawa 1 karung beras. Di dalamnya itu ada bawang putih, ada gula, ada garam, ada beras, ada selengkap, minyak goreng semua. Terus dia bilang ini apa? Pak Pendeta, 2 minggu lalu ada ibu-ibu katanya berdoa, doa paginya itu bilang antar beras ini ke Pak Rudi orang Surabaya. Lah di Kupang itu kota provinsi kayak Pekanbaru, nama Rudi banyak. Tapi kalau Rudi orang Surabaya mungkin saya doang ya, saya nggak tahu. Ya kan? Tapi ibu ini sudah cari nggak ketemu. Akhirnya ketemu bapak ini, dan bapak ini bilang Pak Rudi itu saya kenal baik. Dia sering kami undang khotbah di rumah. Gitu. Lah sudahlah, daripada aku jalan keliling cari nama Pak Rudi, bawa beras ini, nanti kasihkan ke Pak Pendeta itu, katanya. Itu ibu janda, dan kalau saya cerita ini saya nangis ini. Ibu janda ini tinggalnya hampir 7 kilo dari jalan besar. Dia harus jalan kaki ke jalan besar, naik bus sekitar 30 kilo ke ibu kota provinsi. Jadi seperti dari Gelombang ke Pekanbaru gitu. Jadi itu waktu itu beras kami belum habis, semua masih lengkap. Jadi apa yang belum habis itu rupanya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah sediakan. Jadi ketika di rumah nggak ada apapun itu, Tuhan kirim dengan caranya.
Ketika saya terima gitu, saya cuma tenang. Saya diam saja sampai di rumah itu. Saya nggak tahan. Tuhan, orang yang bersahabat dekat dengan Tuhan dalam urusan makan sampai urusan istri seperti Abraham, Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Itu datang 2 minggu sebelumnya ketika beras belum habis di rumah. Belum habis. Dan saya juga nggak mau kelihatan nampak apa, saya tenangkan di hati saya. Saya bilang, Pak, terima kasih, ya Tuhan berkati, ya. Iya Pak Pendeta, ini biar naik ke mobil semua. Beras itu bisa hidup untuk 2 mingguan, untuk 2 minggu. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan. Ketika orang bersahabat dengan ketika orang bersahabat dan memiliki persahabatan kedekatan dengan Allah, Allah itu ambil bagian sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan, sekecil apapun masalah hidup kita. Jadi kalau orang gereja sampai nangis-nangis, oh Tuhan tolong hambamu Tuhan, aku belum bisa bayar cicilan sepeda motor, belum bisa bayar cicilan rumah, nggak usah nangis. Saya katakan, kalau engkau punya persahabatan dengan Allah, masuk kamarmu dengan tenang. Tuhan, terima kasih. Hari ini uang untuk angsuran besok belum ada. Cukup itu. Terima kasih aja. Tuhan pasti buka pintu. Ketika Tuhan buka pintu dengan cara yang luar biasa itu, semakin kita melihat bahwa Allah itu memang hidup. Bagaimana kita tahu Allah itu ada? Bagaimana kita tahu Allah itu hidup? Kalau kita tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan, tidak mungkin. Sampai setiap hari salah satu pengenalan kita kepada Allah melalui pertolongannya. Kita akan mengalami bahwa Allah itu memang ada. Mari kita baca ayat di 1 Yohanes. Injil 1 Yohanes. Ayat 15, 16, dan 17. Sudah ketemu Pak Ibu? Apa hubungannya dengan persahabatan dengan Allah? Yohanes 1 Yohanes setelah ini ya, Injil mendekati Wahyu ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Ini kunci dari persahabatan dengan Allah. Dikatakan apa? Jangan kamu mengasihi yang dunia ini, mau uang, mau pekerjaan, mau karir. Tidak ada yang perlu kita kasih dari itu semua. Itu semua Tuhan percayakan untuk kita menjalaninya, tapi bukan menjadi prioritas utama untuk kita kejar siang dan malam. Bukan. Karena kalau itu kehidupannya, gaya hidup kita, dikatakan maka tidak ada kasih Allah dalam kehidupan orang itu. Tidak ada kasih Allah. Sementara menjalani persahabatan dengan Allah itu dibutuhkan kasih yang besar. Tapi kalau pikiran kita terpecah-pecah dengan dunia ini, dengan kebutuhan, dengan segala keinginannya, kita tidak pernah mengalami kasih Allah yang besar itu. Tidak ada. Hanya kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes ini, hanya kalau kita bisa mengarahkan keinginan kita hanya kepada melakukan kehendak Allah. Dikatakan engkau akan hidup selama-lamanya.
engkau akan mengalami Allah selama-lamanya. Allah akan menjadi sahabatmu selama-lamanya. Tuhan yang engkau pikir jauh itu sekarang dia sangat dekat. Bahkan bukan hanya dekat, tapi Roh Kudusnya itu semakin nyata berbicara dalam hidup kita. Bapak Ibu yang ada dalam Tuhan, mengapa dalam hidup kita ini merasakan tidak mengalami pembelaan Tuhan? Mengapa kita mengalami satu perasaan sepertinya masalah demi masalah kita tidak ada jawabannya? Mengapa? Karena tadi, tanyakan dalam diri kita masing-masing, apakah engkau dan saya sudah memberi ruang dalam hidup kita sepenuhnya untuk fokus kita itu hanya bersahabat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, mengenal Dia dan kebenarannya, mengizinkan Dia mengambil bagian sepenuhnya dalam setiap area hidup kita, mengizinkan Dia ke seluruh ruang hati kita. Tidak ada yang disembunyikan, tapi keterbukaan sepenuhnya kepada Allah. Tuhan, ini aku. Mari kita naikkan satu pujian, selidiki aku.